Ya, pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Pemirsa kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas Bahrain dalam laga Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia membuka asa untuk Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Untuk membahas apa saja evaluasi laga kontra Bahrain serta persiapan Timnas menuju laga berikutnya melawan Cina, bersama kami sudah hadir melalui sambungan Zoom pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Halo, selamat sore Bung Yuke. Selamat sore Tasya, apa Nah, kabar? terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Ya, Bung Yuke, Anda pribadi kemarin itu menduga tidak bahwa performa Timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert akan mengalami perubahan sesignifikan itu bila dibandingkan dengan apa yang kita saksikan saat melawan Australia? Eh, saya tidak punya feeling ya bahwa itu akan diubah dengan signifikan ya. Tapi sepertinya memang Patrick Kluivert dan tim staf teknisnya sudah mempertimbangkan ya berkaca dari kegagalan total kalau menurut saya sih ketika dia memainkan filosofinya saat menghadapi Australia. Kemudian dia berkompromi lah ya dengan situasi bahwa faktanya kita itu nggak bisa bermain ofensif secara terbuka gitu ya. Harus bermainnya seimbang gitu ataupun lebih memperhatikan lini pertahanan. Karenanya kesimpulan itulah yang kemudian dihamparkannya di laga melawan Bahrain kemarin. Ya bagus, bagus harus realistis ya. Iya. Kita pelatih kan Kluivert ini baru datang dan pemain-pemain yang sudah hadir itu yang sudah existing itu kan pemain-pemain peninggalan pelatih sebelumnya ya. Jadi mereka lebih nyaman dengan taktikal yang lama gitu. Apalagi kita tahu bahwa sebelum kedatangan Patrick Kluivert posisi kita kan memang posisi yang bagus ya Iya. dari klasmen kemudian dari efektivitas permainan gitu. Jadi Patrick Kluivert memang seyogianya meneruskan gitu. Baik, Bung Yuke, jadi menurut Anda kalau saja strategi seperti semalam diterapkan pada saat pertandingan melawan Australia, mungkin hasilnya tidak 5-1 ya, Bung Yuke? Iya, saya berkeyakinan itu. Kalau kita tidak main polos gitu ya seperti lawan Australia. Kalau menurut saya sih lawan Australia itu kita tidak mengenal identitas kita yang sebenarnya. Itu seperti Indonesia yang baru yang naif menurut saya gitu bermain sangat terbuka, tidak mempertimbangkan transisi gitu ya. Jadi merugikan lah karenanya yang ditampilkan lawan Bahrain itulah sebenarnya identitas permainan kita yang seharusnya dipertahankan gitu. Nggak usah perlu gengsi lah menurut saya sih ya Patrick Kluivert ya. Iya. Mesti direm juga egonya gitu ya. Memang pelatih punya karakter tapi pelatih harus menyesuaikan dengan materi pemain yang dimiliki gitu. Indonesia yang memang kapasitas pemainnya seperti ini. Cara bermainnya harus defend counter gitu atau bermain terbuka tapi terbuka yang seimbang ya. Tidak terbuka yang naif gitu ya yang Iya. seperti dilakukan lawan Australia kemarin gitu. Oke, kalau kemudian kita menyaksikan pertandingan semalam, menurut Anda apakah formula semalam itu memang bisa direplika untuk pertandingan laga-laga selanjutnya, terutama untuk melawan Cina di bulan Juni? Iya, saya kira iya. Saya kira nggak ada pilihan lain, nggak ada opsi lain, nggak ada alasan lain kecuali mempertahankan irama dan juga ritme maupun juga komposisi pemain bahkan ya buat lawan Cina nanti. Kita mau eksperimen apa lagi gitu. Sudah Iya. terbukti 2 game kan yang proven yang kemarin kan lawan Bahrain. Iya. Itulah identitas dan cara main kita gitu. Jangan balik lagi, jangan yang aneh-aneh lagi gitu. Konyol ntar hasilnya gitu. Iya, iya. Jangan coba-coba yang aneh-aneh karena memang kita targetnya harus masuk dulu ya, Bung Yuke. Iya, betul. Oke. Setuju. Baik, 1-0 kan memang menang ya dengan tanpa kebobolan sama sekali. Sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat baik. Tetapi kalau kita menyaksikan seluruh pertandingan semalam, sebenarnya Marcelino punya 3 kali kesempatan yang eksekusi akhirnya agak kurang menghasilkan gol. Apa catatan Anda tentang itu? Iya, memang semestinya kita minimal tiga gol ya. Itu ada peluang Marcelino, kemudian peluang Eliano Reinders yang sayangnya nggak converted ya. Iya. Tapi ya itu bagian dari upaya kita sebenarnya, dari bagian dari permainan. Memang ada ketidakberuntungan. Tapi yang perlu di-highlight itu ya kita menang. Sebenarnya nggak penting kita menang berapa sih, pokoknya menang. Kalau kemarin tuh lawan Bahrain, intinya itu sebenarnya. Mau 1-0, 2-0 pokoknya menang aja. Cuman memang ada PR yang harus dievaluasi. Kalau lawan Australia kita PR-nya pada persoalan lini pertahanan,
lawan Bahrain kemarin persoalannya pada ketajaman, kepada klinikal penyelesaian akhir gitu. Jadi sudah bergeser nih problemnya nih. Pertahanannya kita sudah perbaiki, sudah resolve the problem gitu. PR berikutnya penyerangan, ketajaman. Karena nggak bisa selalu ngandelin Ole ya. Iya. Walaupun Ole sangat luar biasa dalam 2 game, dia bikin 2 gol. Sepertinya itu memang puzzle yang kita inginkan sejak dulu ya sebenarnya ya. Nah sekarang puzzle itu sudah ketemu, kita tinggal pertahankan aja ritme yang sudah ada gitu. Oke, kalau menurut Anda ketika misalnya tim kepelatihan ingin menyusun strategi yang lebih mempertajam penyerangan, harus seperti apa agar tidak hanya bertumpu pada Ole seorang? Ya, tentu kontribusi dari penyerang-penyerang lain ya, seperti Marcelino, kemudian juga Ratmangun, atau mungkin Rafael Struijk kalau diberikan kepercayaan, Ramadan Sananta yang kemarin juga diturunkan di akhir babak kedua, itu harus memberikan performa terbaiknya gitu ya. Iya. Harus lebih maksimal lagi gitu. Jadi kita lebih punya banyak opsi di depan untuk sebagai goal scorer gitu ya. Nggak hanya mengandalkan satu pemain saja gitu. Itu yang saya kira perlu dipertajam ya, perlu ditingkatkan lagi gitu. Oke, performa pemain-pemain Liga 1 yang semalam kita lihat bagaimana Rizky Ridho, kemudian Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta. Apakah kemudian dengan melihat performa semalam artinya memang kita sudah bisa cukup bangga dengan kualitas pemain-pemain lokal kita yang bisa disandingkan dengan pemain-pemain diaspora, Bung Yuke? Iya, kita harus apresiasi ya. Dan ini juga saya harapkan membuka mindset dari tim kepelatihan Patrick Kluivert bahwa pemain-pemain Liga 1 itu sebenarnya juga kompetitif kok kalau diberikan kesempatan, kalau diberikan waktu, diberikan kepercayaan ya. Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya itu adalah campaign yang positif sebagai figur yang bisa menjadi teladan ya untuk pemain-pemain Liga 1 ataupun juga pemain-pemain muda kita yang pasti akan juga bermimpi menjadi pemain nasional suatu saat kelak. Untuk bisa dicontoh gitu ya, bahwa kalau mereka memiliki kualitas yang baik, punya skill yang mumpuni, dan punya ataupun juga diberikan kepercayaan, mereka bisa show off gitu loh. Mereka bisa compete gitu ya dengan pemain-pemain diaspora yang lain. Jadi kita harus terbuka ya, semakin banyak, makanya nanti pas begitu kompetisi Liga 1 dimulai lagi, ini tim kepelatihan Patrick Kluivert harus rajin-rajin nih untuk bisa melakukan scouting ke berbagai stadion ya. Iya. Karena potensi-potensi seperti Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, belum lagi ada Yakob Sayuri, itu pemain-pemain yang kalau dikasih kesempatan untuk bisa bermain di internasional gitu, itu mereka ini ya punya kualitas gitu loh, punya kemampuan untuk show off gitu. Oke, Bung Yuke, kalau catatan Anda soal kehadiran Joey Pelupesi kemarin, debut pertamanya dia yang kemudian memang membuat seperti formasi pertahanan itu menjadi lengkap dan sempurna. Apa catatan Anda? Ya, itu puzzle yang lain ya setelah Ole ya Pelupesi ya. Sebelumnya kan posisi itu yang selalu dikhawatirkan ya, tidak adanya pemain yang bisa menopang Tom Hai ya dalam mendistribusikan bola ke depan, karena tugas Tom Hai lebih sebagai kreator, jadi perlu pendamping yang bertugas untuk menjaga kedalaman. Sebelumnya ada Ivar Jenner gitu ya, ada Nathan Choaon. Ternyata Pelupesi memperlihatkan debut yang sangat luar biasa ya. Jadi ini udah klop nih kepingan-kepingan yang kita cari sebelumnya, sekarang kita udah dapet. Tinggal bagaimana mempertahankan skema ini gitu ya, supaya mereka semakin kompak lagi, semakin dapat chemistry lagi. Tadi Pak Erick Thohir bilang akan ditentukan lebih awal sebelum di bulan Juni nanti untuk TC supaya mempererat kesatuan permainan mereka gitu. Oke, baik. Selanjutnya Juni, dalam 3 bulan lagi kita akan menghadapi Cina. Kalau kemarin kita menang setelah kalah babak belur melawan Australia, kira-kira dalam 3 bulan ini apa yang kemudian harus menjadi catatan dari tim kepelatihan untuk menjaga chemistry dari para pemain yang kemarin sudah terlihat sangat baik, Bung Yuke? Ya, pasti kita harapkan ini pemain-pemain diaspora dan juga dari Liga 1 harus kumpul lebih cepat ya. Itu kalau saya lihat di kalender internasional dan juga FIFA Matchday itu pertandingan di kompetisi Eropa dan juga di kompetisi domestik kita itu tanggal 25 Mei itu selesai semua. Jadi harus segera mereka dipanggil gitu ya untuk bisa melakukan TC, dan dengan demikian harapannya supaya tidak semepet kemarin ya Bung Yuke?
Ya betul, karena sekarang itu tinggal bagaimana menyatukan mereka dalam satu visi ya, satu Iya. visi permainan ya. Artinya kan perlu waktu itu. Nah dengan berkumpul lebih awal, saya rasa kita akan jauh lebih baik ya, lebih performanya lebih apa ya, lebih bonding lagi lah Hmm. dibanding ketika kemarin menghadapi Bahrain ataupun juga Australia. Oke, apa mungkin catatan Anda untuk melawan Cina kira-kira yang harus jadi perhatian dari tim kepelatihan? Lawan Cina ini sebenarnya mirip-mirip kayak Bahrain ya. Mereka punya kecepatan dalam counter ya. Ya. Jadi kita harus hati-hati ya, menjaga irama, tidak terlalu bernafsu untuk melakukan penyerangan gitu. Walaupun kita butuh poin dan kita sebagai tuan rumah, tapi kita harus smart mainnya, harus pandai gitu mengatur iramanya. Memang kita tetap harus menginisiasi permainan, tetap harus mengambil inisiatif permainan, mengendalikan permainan. Tapi kita juga harus waspada, harus transisi cepat ketika kita kehilangan bola. Iya. Kemarin tuh Bahrain nggak bisa berbuat apa-apa, karena ketika kita kehilangan bola, kita cepat turunnya, transisinya langsung membuat benteng gitu. Iya. Dan mereka jadi kesulitan. Dan yang kedua, kita harus bikin gol lebih dulu. Itu wajib fardu ain, harus bikin gol lebih dulu. Oke, Karena kalau kita kebobolan itu apa namanya ya, moodnya langsung turun ya? sindrom kita itu kalau timnas dari dulu kalau kebobolan tuh comebacknya susah. Iya. Jadi kita harus bikin gol dulu kayak kemarin kan, ketika kita bikin gol maka kita control the game. Kita Oke. bisa buat apa yang kita mau, kita atur irama. Jadi lawan yang akan kesulitan kalau seperti itu. Baik, karena memang terjadinya di kandang lagi, mudah-mudahan mood dan energinya akan sebaik semalam ya, Bung Yuke. Amin, amin. Oke, terima kasih Bung Yuke untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Oke, Tasya.